Update situation ketua, izin berdua saja menaklukkan Pusuk Sembalun. Kalau kita ngikutin pace-nya Bang Azmi, KO kita. Ternyata tetap dengkul dan latihan yang berbicara. Apapun sepedanya, apapun pedalnya, dengkul dan latihan yang berbicara. Sekian, laporan selesai. Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Januari 2026. Ya, selamat tahun baru. Hari ini goes pertama di awal tahun. Sebenarnya bukan goes pertama juga sih. Saya tadi malam, kemarin pagi goes saja, tapi goes tipis-tipis. Maksud saya hari ini adalah long ride pertama kita di awal tahun. Rencana ini kita mau ke Pusuk Sembalun, menaklukkan tanjakan Pusuk Sembalun. Seperti apa keseruannya, tetap ikuti kami. Alhamdulillah. Udah sabar nunggu berdaya ya. Panasan ini. Siap-siap. Panasan. Bang Jam, saya nak diam lagi arak kemana ni? Karena akan tunuh kilo pemanasan. Kita tele grup sih, ha? Gas ngene kerampian dah. Eka, oh. Kalau dia tu Eka. Mana? Cuaca hari ini cukup bagus guys, tidak panas, tidak mendung. Baru awal-awal sudah ditarik sama Bang Azmi. Heart rate sudah 170. Update situation sekarang di kilometer 10. Jadi jarak yang kita tuju ini kurang lebih 28 sampai 33 km. Iya dekat sih, tapi elevasinya saya lihat di Komoot itu 1350. Hampir 1,5 kilo guys, tanjakan yang akan kita panjat. Saya coba main di pace 2 ini. Heart rate saya turunin cadence di 80. Ya guys, goes kali ini adalah pengalaman pertama saya goes menggunakan pedal klit. Yang saya rasakan sih untuk cadence-nya lebih cepat naik. Biasa saya main di cadence 70, 60. Sekarang untuk mencapai 80 itu 80, 90, serasa kayak 70, 60. Itu sih perbedaan pertama yang saya rasakan. Jadi cadence itu putaran kayuhan per menit. Misal 80 ya 80 putaran per menit. Seperti itu guys. Update situation di Sordang Lenek menuju Ayumel kilometer 11. Update situation. Kita udah memasuki Kembang Kerang kalau nggak salah nih. Nanjak tipis-tipis namun panjang. Baru 10%, 15% perjalanan nih. Saya coba jangan push dulu, jaga heart rate di bawah 150.
karena perjalanan masih panjang. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it's crazy. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. Sekarang jam 8.18, kilometer 23. Kita baru sampai Lemor ini. Elevasinya udah turun-turun, udah ada bonus. Dari tadi 10%, 12%. Tanjakannya Bang Azmi sudah hilang di depan. Sengaja nggak saya kejar. Saya pertahanin heart rate saya di bawah 160 nih. Caden 80 rpm. Bisa aja saya kejar Bang Azmi, tapi kalau memaksakan diri nanti perjalanan masih panjang. Napasnya nggak nyampe, nanti di Pusuk Sembalun. Tips guys, kalau gue bareng itu jangan terlalu memaksakan diri. Jangan paksa stamina kita untuk mengimbangi stamina teman yang kuat. Nanti belum sampai tujuan udah KO. Terus efeknya kalau udah sampai rumah badan pegel-pegel. Jadi kita cari sehatnya bersepeda. Jangan kita push diri. Kalau ada jalan datar kayak gini, manfaatkan. Turunin, manfaatkan buat recovery. Turunin cadence. Sekarang hampir jam 9 guys. Matahari sudah muncul. Suhu 29 derajat Celcius. Wah. Kalau tanjakannya tiada libur, tiada habisnya kayak gini. Gimana pun kita menjaga heart rate di bawah 150 160 guys. Pasti bakal tembus ini. Bakal lewat 160. Padahal saya udah pakai gendering yang paling ringan. Yo, perasaan nara barang deh baru. Saya akan be no. Pada aneng pusok kan dah. Dia kemana? Luar biasa stamina-nya Bang Az. Stamina anak muda. Kalau kita yang anak dua, wah, terkewer-kewer ini guys. Walaupun umur muda. Perjalanan kali ini lebih ke melawan diri sendiri, lebih ke men-challenge diri sendiri. Seberapa kuat kita bersepeda. Sudah 27 kilo ini Bang, bagaimana? Ayo gas. Hei gas. Kalau saya udah terkewer-kewer ini. Lihat ekspresinya, dia aja santai. Tapi sengaja saya tahan heart rate 160. Ya, Caden tahan 80 biar enggak terlalu capek, soalnya nanti di pusuk kau kita mungkin kalau di push capek di bawah. ya, di push dari bawah habis tenaga di bawah, soalnya belum kita memasuki hutan Taman Nasional Gunung Rinjani nih guys. Ini ibaratnya baru level 4.
level 5-nya di sana dimulai. Gas, tetap semangat. Kita istirahat di kilometer 27. Waktu Bang Azmi kebelet pipis katanya. Update situation sekarang kita berada di depan gerbang Pesugulan. Jadi begitu tipsnya. Jangan terlalu dipaksakan, jangan gengsi-gengsi, pakai gigi yang paling ringan, yang penting tidak terlalu ngos-ngosan. Kalau perjalanan jauh nanjak lagi kayak ke Pusuk Sembalun ini. Biar rendah keburu habis di jalan. Kalau ngikutin temen itu yang staminanya kuat-kuat itu, wah, belum sampai tujuan udah terkewer-kewer. Terus pasti sampai rumah itu langsung tidur. Nggak ada mid time sama keluarga. Jadi mari kita lanjutkan. Kemiringan 11 derajat, 11%, 12%. Di depan kita Taman Nasional Gunung Rinjani. Untuk gerbang. Ketemu teman bapak-bapak dari Aimal, guys. Usianya jauh lebih senior dari kita nih. Masa kita nonton ini. Gue wah ceproket bang. Malah ku ngoper ya doang, wah gue wah Bandung. Lihat guys, mobil aja ngerem, apalagi kita. Elevation gain kita ini 640 meter. Saya lihat di aplikasi Komoot itu 1350. Wah, kurang lebih 50% lagi yang akan kita panjat ini. Tinggi tanjakan yang kita panjat nih guys. Kalau jarak kita sih dekat ini, cuma baru 28 kilo. 10 kilo lagi berarti 600-an meter. Waduh, mantap. Di depan ada guguk lagi nih. Saya paling takut guguk. Dengan 12%, 15%. Alhamdulillah nemu datar sedikit, kemiringan 6%. Bisa recovery. Anjir, recovery kita di kemiringan 6%. Udah hilang ini Bang Azmi. Ini jalannya cukup datar, tapi sengaja saya pelan-pelan nih. Kita turunkan heart rate dulu di bawah 150, baru kita coba ngejar. Pusuk Sembalun terlihat semakin dekat, padahal masih jauh itu guys, kurang lebih 80 kilo lagi, karena rute yang kita tuju ini 38 kilo.
Saya di posisi tengah-tengah ini. Bang Azmi entah di mana di depan. Bapak yang kita sama dari Ayumal itu entah di mana di belakang. Udaranya mulai dingin di sini. Kita di ketinggian 942 mdpl. Kalau di Pengadangan itu padahal dataran tinggi itu, tapi ketinggiannya 446. Sekarang 946. Seperti yang saya bilang di awal video, guys. Ini kali pertamanya saya guys long ride dengan pedal klit. Yang saya takutin itu saya kram lalu nggak bisa cabut kaki dari pedal, jatuh bego. Ini kaki-kaki udah rada memanas ini, tapi syukurnya sedikit nemu jalan datar kemiringan 6%. Lumayan buat recovery. Kalau kepusuk sini saya udah coba itu menjaga heart rate di angka 160, tapi nggak bisa guys. Sprocket saya udah yang paling ringan, speed saya udah yang paling lambat, tetap lewat aja dia. Ini sekarang 167. Kalau temu tanjakan itu 170, 173 kalau yang tanjak-tanjakan yang elevasinya di atas 20%. Nggak bisa guys, ini kemiringan 16, tapi kemiringan 16 sudah berapa ratus meter nggak putus-putus. Kita turunkan heart rate dulu nih. 175 udah kelihatan banyak bintang tadi. Heart rate 175, 177. Makanya saya stop. Kita tunggu heart rate kita di 120 baru kita lanjut. Kayak monyet di sini guys. Saya coba tetap fokus, tidak menatap matanya. Ngeri-ngeri sedap. Kayak rasa mau langsung diloncatin aja. Perasaan saya aja sih mungkin. Akhirnya saya nuntun guys. Kemiringannya 17%. Pakai sepatu klit nuntun di aspal lah, rasanya jelek banget. Karena sol plastiknya bukan karet ya, plastik keras. Kalian bisa dengar sendiri. Tadi ada bapak-bapak banyak menginfokan, katanya Mas Azmi sudah sampai di Sebau nunggu. Terus ada bapak-bapak yang tadi dari Ayumal kayaknya nggak bisa, dia bilang masih jauh, dia di belakang. Sepertinya dia putar balik. Tuh. Kita selesaikan apa yang kita mulai.
monyet di sini guys. Semakin tinggi semakin banyak monyet. Kita sekarang berada di ketinggian 1200 mdpl. Mantap. Di lokasi pemandian air panas saya Sebau. Update situation. Sekarang kita berada di kilometer 35. Kita berada di ketinggian 1425. Awal tahun quest terberat ini guys. Quest terberat, kalori yang terbakar 1000-an. Elevation gain kita ini 1200. Saya lihat di Komoot itu 1350, kurang lebih 100 meter lagi kita akan sampai. 100 meter dalam arti ketinggiannya, kalau jaraknya itu kurang lebih 3 kilo lagi. Tapi 3 kilo ini ya ampun, 3 kilo super guys. Lihat tanjakannya guys. Mungkin di action cam tidak terlihat begitu terjal, tapi percayalah ini sangat berat sekali guys. Tinggal satu langkah lagi menuju Pusuk. Lolos kecelakaan arahnya. Ini udah polak mau publik ya. Jadi crash guys. Ini blok kayaknya. Arah ini tadi. Oh, bahaya. Iya. Bahaya pengkolan. Oh, sini dokter loh. Berapa kali, wah? Update situation. Depan kita tanjakan Pusuk Sembalun guys. Saya ini berhenti di tempat yang paling landai. Tempat yang paling landai aja kemiringannya 12%. Padahal ini sampai puncak.
Aku foto dulu. Itu. Suka kita aja. Gila si Bajang. Kadang-kadang kita kak bagus pemandangannya view-nya nih. Bagus Ki. Kita berada di Desa Sembalun, kilometer 41. Waktu berkendara kita sampai sini, waktu bergerak kita 3 jam. Istirahatnya 2 jam. Jalan dari rumah ini pas 6 jam. Di sini suhunya 23 derajat. Elevation gain kita ini 1300. Lalu kan kita Orangan dulu guys, masih jauh kok fotonya kan oke kan? lumayan. Turun apa Wan? Indah banget jalan Sembalun ini guys. Isi tenaga dulu di rumah makan Bidara. Keren view-nya di dalam guys. Wah beli nih sabol bawang goreng. Foto sekali bang. Iya keren. 1 2 3 dawan. 1 2 3. Kali lagi punya apa tengah doang titik garis ya. 1 2. Kan pasti hujannya udah bunyi. Iya. Pantai obel-obel. Daerah. Terus bagaimana bang? Tinggal setengah perjalanan. Perjalanan waduh. Di rolling. Iya. Ternyata setengah perjalanan baru 72 kilo. Iya, guys. Mantap.
jam 6 ini. Waktu berkendara kita ini 6 jam. Jarak 96 kilo sudah. Tapi 96 kilo elevasinya 1800. Wah, kalah capeknya 250 kilo ini. Akhirnya sampai perempatan Lempung guys. Kami berpisah di sini. Say hi dulu. Halo, 9 jam kilometer 144,5 di perempatan Rempung. Saya habis baterai mati nih. Soalnya pas berangkat tadi baterai enggak full. Oke dah, laporan selesai ketua.